Perang dingin teknologi telah meningkat menjadi perang mineral dingin. Amerika Serikat dan Jepang baru saja menandatangani perjanjian strategis besar untuk mengamankan rantai pasokan mineral penting dan tanah jarang. Langkah ini adalah respons langsung terhadap manuver Cina yang memperketat kontrol ekspor bahan baku strategis, yang menjadi kunci bagi sektor teknologi tinggi, mulai dari mobil listrik, chip, hingga senjata canggih. Apa isi perjanjian AS-Jepang ini? Mengapa mineral ini begitu penting hingga Presiden Donald Trump mengancam tarif 100% terhadap Cina? Dan bagaimana AS berupaya melakukan diversifikasi pasokan, termasuk ke Asia Tenggara? Kepentingan strategis, mineral penting, tanah jarang. Mineral penting, critical minerals, dan tanah jarang, rare earth elements (RE), adalah tulang punggung teknologi modern dan energi bersih. Cina saat ini mengendalikan sebagian besar rantai pasokan globalnya. Fungsi, mineral ini vital untuk produk turunan seperti magnet permanen, digunakan di motor EV dan turbin angin, baterai, untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi, katalis, dan material optik. Tujuan perjanjian, AS dan Jepang berkomitmen untuk mencapai ketahanan dan keamanan rantai pasokan, dengan bersama-sama mengidentifikasi proyek-proyek yang menarik untuk mengatasi kesenjangan dalam rantai pasokan. Kerja sama investasi. Kedua negara berjanji untuk memobilisasi dukungan pemerintah dan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek diversifikasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perjanjian ini adalah pengakuan bahwa ketergantungan pada satu sumber pasokan, Cina, adalah risiko keamanan nasional dan ekonomi yang tidak dapat diterima. Respon terhadap manuver Cina dan ancaman Trump. Langkah aliansi AS-Jepang dipicu oleh tindakan Cina yang menggunakan kontrol mineralnya sebagai alat geopolitik. Pembatasan Cina, Beijing telah mengumumkan pembatasan besar-besaran terhadap industri tanah jarang, yang memicu kekhawatiran global akan potensi gangguan pasokan, mirip dengan ancaman embargo. Ancaman balasan Trump. Sebagai respons, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menerapkan tarif hingga 100% terhadap impor dari Cina. Ini adalah senjata perdagangan yang bertujuan untuk memaksa Beijing mempertimbangkan kembali pembatasan ekspornya. Perang dagang berbasis mineral, keputusan Beijing untuk memperketat kontrol menunjukkan bahwa mereka siap menggunakan keunggulan mineralnya sebagai alat tawar-menawar strategis dalam perang dagang yang lebih luas dengan Barat. Ancaman tarif Trump dan perjanjian AS-Jepang adalah pukulan balik yang menunjukkan Barat tidak akan pasif menghadapi apa yang mereka anggap sebagai pemerasan mineral. Diversifikasi sumber dan Asia Tenggara. Salah satu strategi krusial yang ditekankan Gedung Putih adalah diversifikasi sumber pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, yaitu Cina. Kepentingan Asia Tenggara. Sebelum tiba di Tokyo, Presiden Trump telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Akses mineral Malaysia. Perjanjian ini secara khusus membuka akses lebih besar bagi AS terhadap mineral penting dari Asia Tenggara. Stabilitas ekonomi global. Seorang pejabat senior Gedung Putih menegaskan, diversifikasi sumber pasokan adalah langkah krusial untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara dan memastikan stabilitas ekonomi global. Langkah ini menunjukkan upaya terbaru AS untuk memperkuat aliansinya di Asia, tidak hanya untuk tujuan keamanan, tetapi juga untuk mengamankan bahan baku strategis yang sangat dibutuhkan untuk masa depan teknologi. Perjanjian AS-Jepang adalah tonggak sejarah yang menandai pergeseran fokus strategis global dari energi fosil ke kedaulatan mineral. Kedua negara mengakui bahwa siapapun yang menguasai rantai pasokan mineral penting dan tanah jarang, akan menguasai masa depan teknologi dan energi bersih. Langkah ini, yang dikombinasikan dengan ancaman tarif Trump dan upaya diversifikasi ke Asia Tenggara, seperti Malaysia, menunjukkan bahwa Barat telah mengambil langkah tegas untuk melawan dominasi Cina. Perlombaan untuk mengamankan bahan baku kritis ini akan mendorong investasi besar-besaran di seluruh dunia, termasuk di negara-negara produsen seperti Indonesia.